Saya rasa kita jangan sampai terlalu jelimet Pak, menurut saya Pak. Kita aja di sini bingung kadang-kadang air minum, air bersih, air minum, air bersih. Nah, saya masih belum cukup jelas objektif daripada RUU ini itu apa dari versi kita yang hadir di sini. Apakah kemudian rasio untuk air yang bisa diminum meningkat sesuai RPJMN atau akses air bersih. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Di halaman-halaman awal yang tadi diapresiasi oleh senior saya Pak Bimo, dari telesurvei yang dilakukan, Pak, di halaman ke yang ini, yang ada emojinya ini, paling kanan bawah itu bicaranya adalah air bersih. Kemudian halaman selanjutnya urgensi RUU persepsi dampak itu juga bicaranya air bersih. Tetapi yang di sini yang selalu dibahas kembali adalah air minum. Saya sepakat dengan disampaikan oleh Pak Wahyu juga ya, kalau memang ternyata tidak bisa kita cantolkan di Undang-Undang SDA ya kita bikin nomenklatur sendiri disesuaikan dengan objektifnya ini apa. Kemudian ketidakkonsistenan yang kedua tadi berulang kali dibahas oleh Prof. Wahyu, Bu Wiwin serta Bu sebelahnya itu berkaitan dengan integrasi. Kalau kita berbicara integrasi, saya coba memahami flow-nya dari air baku. Air baku itu ada yang bisa jadi langsung air minum, ada yang bisa jadi langsung dari air bersih. Air bersih atau air higienis menurut Permenkes itu yang nanti akan menjadi endingnya menjadi limbah domestik atau limbah konsumen. Yang harapannya pengolahan limbah tersebut bisa kembali lagi menjadi air baku yang dapat dimanfaatkan. Nah, tetapi ada satu stage, ada satu tahapan yang air bersih di sini kita tidak sebutkan. Itu kenapa saya menyebutkan dua hal ini saya rasa kurang konsisten dalam penyusunan RUU ini. Kemudian selanjutnya air minum, air bersih, air minum, air bersih. Nah, apalagi kalau nanti ini sudah menjadi aturan, sudah menjadi undang-undang, masyarakat juga lebih mumet lagi memahami Pak. Maka dari itu izin pimpinan, ini kita mesti clear juga objektifnya dari RUU ini apa. Kalau memang perlu segera, ayo gaspol. Tapi objektifnya mesti clear. Air minum bisa semuanya atau air bersih yang bisa diakses. Karena boro-boro air minum pimpinan, mohon izin. Kadang-kadang daerah 3T itu sulit airnya. Di beberapa kabupaten-kabupaten lain, di dapil saya aja di Nganjuk itu masih ada daerah-daerah yang air bersih aja sulit. Apalagi ini air minum. Harapan saya di internal di kamar kita ini kita udah clear dulu. Ini objektifnya akan kemana dan harapannya memang konsisten dengan hasil dari survei yang dilakukan oleh Badan Keahlian Dewan. Saya rasa itu. Matur suwun pimpinan. Terima kasih. Jadi yang menentukan ke depan itu adalah panja kita, Pak. Ini kan input dari Badan Keahlian. Berdasarkan kunjungan mereka, berdasarkan rapat dengan pendapat umum atau dari para ahli, itu mereka simpulkan. Nah, kita pun segera setelah diserahkan oleh Prof. Bayu ke kita nanti naskah rancangan undang-undangnya, kita pun akan melaksanakan meaningful participation. Termasuk juga kunjungan kerja ke beberapa daerah di mana sumber-sumber air yang sangat sulit, Pak. Termasuk dari daerah 3T yang sangat sulit kita datangin. Dari mana mereka? Dan itulah kita simpulkan nanti bagaimana merumuskan undang-undang ini. Namun sebelum kita lanjutkan, karena Pak Martin sudah siap-siap untuk menjawab pertanyaan tadi. Oh, masih ada lagi? Oh, silakan. Ini berarti Ibu Andi ini bergairah setelah ada komentar dari Pak Hakim. Dia juga sama juga tadi bergairah juga nih Pak Martin. Silakan. Adalah. Jadi gini, saya dengan tadinya nggak mau komentar. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu. Ini harus hati-hati sekali dengan definisi air minum. Karena air minum itu harus ada sekian mineral, kadar mineral A, B, C-nya, kemudian hitung bakterinya seperti apa, mikroorganismenya. Nah, tentu ini kalau misalnya itu dilanggar, ya sumber yang penyedia airnya seperti PDAM itu bisa digugat oleh masyarakat. Nah, betul apa ini mau air minum atau air bersih. Jangankan di daerah 3T, Mbak, di kabupaten yang pedagang-pedagangnya kaya-kaya itu, dapil saya Kabupaten Wajo,
itu nggak ada, PDAM-nya sering mati. Ke dalam sebulan PDAM-nya cuma nyala 3 hari. Apalagi jangankan mau air minum, air bersih, walaupun proyek daerah air minum, tapi buat air bersih aja nggak ada. Jadi hati-hati tadi seperti dikatakan Pak Wahyu, jangan sampai orang jadi masuk penjara, digugat, apalagi netizen zaman sekarang ini ketika dia sudah bisa membawa sendiri ke lab. Misalnya saya nih, saya bisa bawa ini ke lab. Kemudian saya bisa gugat ini perusahaan ini. Ternyata Anda banyak bakterinya. Nah ini menurut saya hati-hati sekali. Terima kasih pimpinan. Ini buat kita semua, bukan hanya buat badan keahlian, tapi kita kembali mendefinisikan kita maunya apa ya. Mau air minum, mau air bersih atau apa. Makasih pimpinan. Baik, saya ambil alih dulu karena Pak Jenderal lagi ke belakang. Masih ada cukup? Baik, saya rasa untuk ini kan kita masih brainstorming dari hasil yang sudah disusun oleh BKD ya Prof. Kalau saya baca nih sekilas dan tadi menyambung dari kawan-kawan, mungkin ini kan yang disusun oleh teman-teman BKD ini kerangka regulasinya. Mungkin kita juga perlu dari BKD masukan, saat ini para pelaku yang terkait dengan air minum, sanitasi, dan air baku, itu baik swasta maupun BUMN atau BUMD ya, berarti kalau PAM itu ya, klasifikasinya seperti apa, jadi kita bisa tahu potret yang ada sekarang, lalu nanti kita undang-undang ini akan menarget apa. Nah, sehingga kita tahu masa transisinya, lalu kemudian kita tahu desain regulasi yang akan kita buat itu akan mengarah kemana gitu. Jadi tentu karena ini judulnya adalah air minum dan sanitasi, ya sebenarnya kita pasti menginginkan ada air yang bisa untuk diminum. Dan kalau sekedar air bersih ya namanya bukan RUU air minum ini, RUU air bersih. Nah tapi kan mungkin ada tahapan-tahapannya. Jadi misalnya di daerah-daerah yang memang infrastrukturnya sudah lebih siap, dia sudah bisa menghasilkan produk air minum. Di daerah-daerah yang memang masih infrastrukturnya belum siap, dia menghasilkan air bersih. Jadi kita tahu nanti klasifikasinya. Jangan kita memaksakan satu regulasi yang bisa diberlakukan di satu daerah, tapi belum bisa diberlakukan di daerah lain. Tadi seperti Pak Wahyu juga katakan,